Hai semua, kita lagi jalan-jalan ke Bali nih. Dan hari ini kita lagi menginap di Double Six Seminyak Bali. Ini suasana lobi di Double Six Seminyak. Sekarang kita mau check-in dulu ya. Ini area resepsionisnya nih. Semuanya ngikutin protokol kesehatan, jadi aman deh pokoknya. Oke, kita udah dapet kunci. Nah, sekarang kita tinggal naik deh ke kamar. Kebetulan kamar kita ada di lantai 3. Nah, liftnya itu ada di bagian depan justru. Dekat dengan orang turun masuk dari mobil di depan lobi. Nah, ini dia nih kamar kita. Nah, kalau kita lihat nih, pintunya itu di sealed. Itu tandanya kalau kamar ini udah bener-bener dibersihin, terus disanitize juga. Jadi setelah orangnya itu ngebersihin kamar kita, nggak akan ada lagi yang bisa masuk kecuali tamunya. Kita masuk yuk sekarang. Ini dia kamar kita. Begitu masuk, yang pertama kelihatan justru kamar mandinya, yang cukup luas ya kalau gue lihat nih. Tipe kamar yang kita pilih itu Deluxe Suite Ocean View. Luas kamarnya kalau nggak salah sekitar 90 square meter. Untuk kamarnya, dengan kamar seluas ini mereka nggak ada partisinya lagi, jadi bener-bener lowong. Kecuali untuk kamar mandi dan balkoninya ya. Untuk tempat tidurnya, mereka ini king size, cukup luas. Terus ada sofa juga, tadi kan kita lihat sofanya juga cukup besar, sofa letter L gitu. Nah, ini ada buffet untuk taruh barang-barang. Di situ juga ada kulkasnya. Ini meja untuk kerja dengan colokannya, terus ada untuk kabelannya juga. Terus ini adalah menu untuk room service-nya. Surprisingly, menu makanan mereka itu masih lebih affordable kalau dibandingin sama hotel-hotel sekelasnya di Jakarta loh. Nah, ini pemandangan keseluruhan yang ada di kamar. Kanan kiri ada tirainya, tapi tirainya itu kayak hiasan doang ya, karena di baliknya cuma tembok. Terus di samping tempat tidur ada telepon, seperti pada umumnya lah, pada hotel-hotel pada umumnya. Terus mereka pakai spray dan sarung gulingnya itu putih polos. Nah, ini area sofanya. Mereka pakai lantainya itu lantai kayu. Terus di bagian area sofa tadi, area TV itu mereka pakaiin karpet kayak gini. Karena menurut gue ya, hotel itu kalau lantainya itu kayu atau lantainya itu karpet, kayaknya lebih aman ya buat anak-anak dibanding kalau lantainya itu keramik. Itu menurut gue loh, lebih nyaman aja. Sekarang gue mau nunjukin lebih detail lagi fasilitas yang ada di kamar ini.
Di sisi kanan kiri tempat tidurnya itu ada colokan buat ngecharge. Kalau yang sebelah sini dia nggak perlu kayak kepalanya lagi untuk dicolokin gitu, jadi bisa langsung colok kabelnya aja. Sementara kalau yang di sebelah sana itu colokan, jadi bisa buat misalkan mau ngecharge laptop atau mau maksudnya kayak perlu kepalanya gitu kalau buat ngecharge tuh. Tapi itu ada di sisi kanan kiri, jadi kalau kita mau ngecharge kayak nggak perlu bingung gitu karena di kanan kiri ada. Nah ini yang menarik nih, ini namanya mood light. Tadi gue bingung mood light itu apa, ternyata pas gue nyalain di atas tirai kamar di kanan kiri itu lampunya warna-warni gitu. Anak-anak gue seneng banget karena warna-warni, ganti-ganti gitu warnanya, keren abis. Mereka lucu sih tuh, ganti-ganti gitu warnanya. Vin sama Vel kayak excited banget. Ini buffetnya yang tadi yang ada di area sofa yang di TV. Terus mereka buffetnya itu bahannya kayu, dan yang gue suka ini pinggirannya nggak tajam gitu loh, lebih ke curve gitu, jadi lebih aman buat anak-anak, lebih kids friendly. Terus disiapin mug, kopi, gula, air mineral, gelas biasa. Dan mereka siapinnya itu premium tea gitu dari Twinning Tea. Gue suka banget deh. Dalamnya itu ada 8 tea bags, rasanya beda-beda. Ada yang English breakfast, ada yang mint, macam-macam, ada yang jasmine. Semuanya gue suka. Nah, ini area sofanya. Karpetnya lumayan tebal, lumayan nyaman. Terus di mejanya itu kita ada bisa buat main catur gitu. Dan kalau kita mau main kan pionnya nggak ada di kamarnya kan, jadi kita mesti telepon ke resepsionisnya, nanti dianterin pionnya buat main catur. Terus ini apa ya namanya, buat main board game gitu deh, nanti dianterin ke atas. Lumayan kan kalau nginepnya kayak lumayan lama, terus pengen stay di room aja biar nggak bosen, mereka siapin kayak board game gini. Nah ini sofanya yang tadi gue bilang, sofanya itu cukup besar dan nyaman, jadi kalau ada yang mau tidur di sini tuh juga bisa dipakai buat tidur karena gede juga sofanya, nyaman. Ini tampilan dari area sofa, area buat nonton TV. Terus itu ada sofa merah, kayaknya ini adalah ciri khasnya Double Six karena di setiap kamar nih ada kursi merah ini.
Nah, sekarang kita ke balkoninya. Untuk bukanya itu kita dorong ke atas gitu, baru dia unlock. Lampu untuk balkoninya ada di sebelah kiri. Nah, ini dia nih balkoninya double six. Lumayan gede loh, terus ada kursi-kursi santainya, jadi kalau yang mau santai-santai, ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi bisa di sini nih. Pemandangannya langsung pantai, jadi kalau sore-sore kita mau nikmatin sunset bisa banget nih dari balkoninya. Lantainya juga kayu untuk balkoninya. Terus mereka nyiapin tempat buat jemur baju gitu. Biasanya kan buat kalau habis renang, terus swimming suitnya mau dijemur, mereka siapin tempat buat ngejemur. Itu dia pemandangannya dari balkoni, langsung pantai Seminyak. Terus kita bisa lihat poolnya juga langsung dari sini. Sekarang gue mau nunjukin area kamar mandi yang luasnya nggak kalah sama area tidur karena kamar mandinya tuh luas banget, dan kamar mandinya itu ada di bagian depan ya, jadi dekat pintu masuk. Jadi kalau kita masuk, kita ketemunya kamar mandi dulu, baru kita ketemu kamar. Untuk kamar mandinya mereka pakai sliding door gitu, bahannya kayu. Tuh, sliding door. Terus ini lampunya ada di sebelah kiri. Jadi kalau kita mau matiin, nyalain, itu lampunya ada di sebelah kiri, di dekat sliding doornya gitu. Nah, ini suasana kamar mandinya. Ini adalah bathtubnya. Bathtubnya ini bentuknya apa sih namanya ya? Bukan yang curvy gitu loh, jadi lebih kayak more kayak kotak gitu. Cuman aman, terus dia cukup tinggi dan cukup lebar. Kalau menurut gue sih size-nya agak lebih besar ya dibandingin bathtub pada umumnya di hotel-hotel lain. Ini dia nih bathtubnya lebih lebar dan lebih tinggi gitu. Nah, terus di kamar mandinya itu ada TV. Jadi kalau kita lagi mau santai-santai berendam, kita bisa sambil nonton TV juga. Asik banget gak sih? Jadi kayak ya udah enak aja sambil berendam air anget, mungkin pakai kayak bubble gitu, terus kita santai-santai sambil nonton TV. Tuh, ini TV-nya flat screen, posisinya agak tinggi, jadi kayak nggak perlu khawatir kalau bakal kena cipratan air atau gimana. Kayaknya aman-aman aja. Nah, ini kerannya seperti biasa, ada water heater, bisa air biasa, bisa air hangat. Terus ini detail untuk tiles yang ada di kamar mandi. Gue tuh suka banget ya, warnanya itu tuh lebih apa ya, kayak warna apa ini ya, warna silver tapi gelap. Pokoknya yang pasti tilesnya itu bikin tampilan kamar mandinya tuh lebih mewah gitu loh. Bagus banget detailsnya. Ini bagian toiletnya, terus yang sebelah sana untuk shower, jadi terpisah antara shower dan toilet. Nah, ini untuk toiletnya itu hampir full tiles yang dark grey atau dark silver. Terus ada space buat taruh taruh apa aja, mungkin mau taruh sabun atau apapun, itu ada space-nya. Terus ada tisu. Terus ini untuk shower toiletnya, kan di beberapa hotel yang gue datengin tuh mereka suka nggak ada
shower toiletnya, tapi kalau di double six ada nih shower toiletnya. Jadi kalau yang mau bersih-bersih nggak perlu khawatir. Nah, kalau yang ini bagian untuk showernya, untuk mandi, itu bagian penyerapan airnya. Jujur gue tuh suka banget sama penyerapan air di double six ini, karena bener-bener gak ada genangan air abis kita mandi. Soalnya di beberapa hotel yang udah gue datengin ya, yang lain tuh suka ada genangan air gitu kalau abis mandi, dan di sini tuh nggak sama sekali. Nah, ini adalah shower yang dari atas, yang kayak hujan gitu loh. Terus ini yang buat hand showernya. Terus handlingnya itu ada di tengah biasa, jadi kita kalau mau switch antara yang di atas sama yang hand showernya itu kita mesti putar ke kanan untuk hand shower dan putar ke atas kalau mau pakai yang shower yang dari atas itu yang kayak hujan gitu. Nah, untuk tilesnya sendiri, untuk details kamar mandinya sama kayak yang di bagian toilet, tilesnya full pakai yang tiles yang ini yang keren banget itu. Terus mereka juga ada string kalau kita mau jemur, mungkin mau jemur underwear atau mau jemur handuk kecil. Mereka ada stringnya, bisa dicantelin di sisi satunya lagi gitu. Terus ini ada gantungan untuk handuk. Jadi kalau kita mandi, kita bisa langsung gantung handuk kita di dalam, nggak perlu taruh di luar kan. Jadi nggak repot gitu, handuknya bisa langsung digantung di dalamnya. Tuh, ini pintunya. Ini di sisi kiri dari shower roomnya ada space bisa buat duduk, bisa buat taro-taro sabun, shampoo segala. Terus ini sabun shampoo yang dari double six-nya. Mereka tuh nggak pelit loh, bukan dikasih yang botol kecil-kecil, tapi langsung dikasih yang gede, terus botol kaca gitu. Jadi kayak lebih eksklusif, lebih premium gitu, dan harum. Sabunnya, shampoo-nya, terus mereka ada conditionernya juga, semuanya tuh harum. Nah, ini untuk wastafelnya, mereka tuh nyiapin 2 wastafel di kamar mandi, jadi nggak perlu rebutan gitu sama pasangan atau sama teman kalau lagi nginep bareng kan. Kalau mau cuci muka, mau sikat gigi, nggak perlu rebutan. Terus di masing-masing wastafel itu bawahnya itu ada space buat naruh barang juga. Tuh di bawah wastafelnya, dua-duanya ada space buat naruh barang. Terus di tengah-tengah ada sofa, kayak mini sofa gitu buat kita duduk-duduk. Spesially buat gue nih, anak-anak gue kan suka banget tuh main-main di bathtub. Kan mau nggak mau kita harus nungguin ya biar lebih aman. Jadi gue tuh bisa nungguin mereka sambil duduk di sofa ini, kayak lebih nyaman aja. Sambil duduk di sofa ini bisa sambil nonton TV juga, sementara si Vin sama Vel main-main di bathtub. Nice banget. Terus di kamar mandi ini juga dilengkapin sama stop kontak sama colokan. Di kanan kiri ada colokannya, jadi bisa buat, nggak cuman buat shaver doang. Biasa kan di hotel-hotel cuma disiapin buat shaver ya. Nah kalau di sini mereka siapin 2 colokan, bisa buat hair dryer, bisa buat nyatok, buat curling rambut, pokoknya disiapin gitu sama mereka. Jadi kita nggak perlu ke room untuk hair dryer atau buat nyatok rambut atau buat curling rambut, karena di kamar mandi juga ada stop kontaknya. Ini tampilan dari kamar mandinya. Terus seperti yang gue bilang, kamar mandinya itu di sebelah pintu masuk. Jadi kalau kita masuk, kita ketemunya kamar mandi dulu, baru kamar.
Nah, sekarang ini adalah suasana pas breakfast. Jadi untuk breakfastnya itu ada di lobby, di lantai yang sama-sama lobby sama pool. Cuman karena lagi pandemik, lagi masa pandemik, jadi dipisah. Jadi kalau untuk yang bawa keluarga, yang ada anak, yang bawa anak kecil, kita breakfastnya ke lantai 2. Nah, kalau untuk yang dewasa-dewasa aja tanpa anak kecil, itu breakfastnya di bawah. Jadi benar-benar mereka emang pikirin protokol kesehatan yang baik untuk tamu-tamunya. Ini gue salut sih. Jadi yang di atas ini benar-benar untuk keluarga, dimana tamu-tamu yang lain juga nggak bisa ngerokok, nggak bisa terlalu saling berdekatan. Nah, ini pemandangan pada saat breakfast. Jadi karena kita breakfastnya dari lantai 2, kita bisa langsung lihat ke pantainya, ke Pantai Seminyak. Terus bisa lihat ke pool juga. Oke banget sih pemandangannya. Karena lagi pandemik, jadi buffetnya itu kita nggak bisa ngambil sendiri. Jadi mereka udah siapin menu, kita pilih makanan apa aja yang kita mau dari menu itu, nanti waitersnya yang akan ambilin dan nganterin ke meja kita. Tapi kalau kita mau nambah tuh bisa, nggak dibatasin sama mereka. Konsepnya sih sama aja kayak buffet ya, cuman supaya aman, jadi waitersnya yang akan ngambilin buat kita dan bawain ke meja. Untuk pilihan menunya sih oke lah, walaupun variannya nggak begitu banyak, tapi enak-enak juga kok. Nah, sekarang kita mau lihat area poolnya yang ada di Double Six. Untuk poolnya sendiri, tipe poolnya itu bentuknya lagun, bukan olimpik yang kotak gitu aja ya. Jadi bentuknya ini lebih lagun, kayak curvy gitu. Terus ada dua pool, maksudnya ada untuk anak-anak, ada untuk dewasa juga. Untuk pool anak-anaknya itu kedalamannya di 90 cm. Terus untuk pool dewasa dalamnya itu sekitar 140 cm. Nah, dari pool ini ada akses langsung untuk ke pantainya, ke Pantai Seminyak. Nah, ini ada jembatannya, terus kita kayak turun. Ada tangga turun ke bawah, itu di belakang hotel. Jadi kita harus lewatin restorannya dulu, baru kita ke pool, baru di belakang hotel itu ada tangga turun ke bawah untuk ke area pantai. Jadi Double Six tuh punya beach spotnya sendiri. Jadi kursi-kursi santai gitu bisa kita pakai buat nikmatin suasana pantai. Mereka tuh punya spotnya sendiri. Walaupun kita harus nyebrang sedikit ya dari hotel ke pantainya. Cuman mereka tuh udah kayak block space gitu, khusus untuk yang nginep di Double Six. Bisa pakai kursi-kursi ini buat nikmatin Pantai Seminyak. Itu lumayan banyak kursinya. Terus untuk yang bawa anak-anak juga, anak-anaknya tuh bisa sambil main pasir, bisa berenang di pantai. Ini kursi-kursinya kayak begini. Karena banyak pohon, jadi lumayan adem ya, nggak benar-benar terpapar matahari gitu loh. Ini suasana Pantai Seminyak. Jadi dari beach spotnya sendiri tetap ada akses buat kita main di Pantai Seminyaknya. Jadi kalau mau main air di pantai, kita bisa lewat sini juga.
Ini Pantai Seminyak. Lumayan sepi ya, belum banyak orang karena pas kita kesini kebetulan belum suasana liburan, jadi belum rame, atau mungkin karena lagi pandemik juga ya, jadi nggak banyak orang yang berpergian. Jadi Double Six Seminyak ini baru reopening lagi di tanggal 5 Desember 2020. Berasa sih kayak semuanya tuh serba baru, masih bersih banget. Semoga kedepannya tetap kayak begini ya kebersihannya. Terus mereka ngejalanin protokol kesehatannya dengan sangat baik, benar-benar kayak dicek suhu, kita harus cuci tangan sebelum masuk, terus harus pakai masker. Kamarnya juga sanitize-nya tuh lumayan bagus, terus di seal, jadi benar-benar kayak bersih. Makanannya juga lumayan enak lah, pokoknya semua fasilitasnya cukup baik, bikin kita benar-benar nyaman selama nginep di sini. Hotel ini jadi salah satu pilihan yang oke banget nih buat teman-teman juga mungkin yang nanti mau liburan ke Bali, cari-cari hotel apa yang family friendly, yang kids friendly. Double Six ini bisa gue bilang salah satu hotel yang kids friendly and family friendly di Bali. Oke guys, segitu dulu review kita tentang Hotel Double Six Seminyak Bali. Semoga bermanfaat dan kalian suka nontonnya. Dan yang paling penting nih, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk share video ini di semua sosial media kalian. Thank you for watching, bye-bye. Hai semua, kita lagi jalan-jalan ke Bali nih. Dan hari ini kita lagi mau nginep di Double Six Seminyak Bali. Ini suasana lobi di Double Six Seminyak. Sekarang kita mau check-in dulu ya. Ini area resepsionisnya nih. Semuanya ngikutin protokol kesehatan, jadi aman deh pokoknya. Oke, kita udah dapat kunci. Nah, sekarang kita tinggal naik deh ke kamar.
Kebetulan kamar kita ada di lantai 3. Nah, liftnya itu ada di bagian depan, justru dekat dengan orang turun masuk dari mobil di depan lobi. Nah, ini dia nih kamar kita. Nah, kalau kita lihat nih, pintunya itu di sealed. Itu tandanya kalau kamar ini udah bener-bener dibersihin, terus disanitize juga. Jadi setelah orangnya itu ngebersihin kamar kita, nggak akan ada lagi yang bisa masuk kecuali tamunya. Kita masuk yuk sekarang. Ini dia kamar kita. Begitu masuk, yang pertama kelihatan justru kamar mandinya, yang cukup luas ya kalau gue lihat nih. Tipe kamar yang kita pilih itu Deluxe Suite Ocean View. Luas kamarnya kalau nggak salah sekitar 90 square meter. Untuk kamarnya, dengan kamar seluas ini mereka nggak ada partisinya lagi, jadi bener-bener lowong, kecuali untuk kamar mandi dan balkoninya ya. Untuk tempat tidurnya mereka ini king size, cukup luas. Terus ada sofa juga, tadi kan kita lihat sofanya juga cukup besar, sofa letter L gitu. Nah, ini ada buffet untuk taruh barang-barang. Di situ juga ada kulkasnya. Ini meja untuk kerja dengan colokannya, terus ada untuk kabelannya juga. Terus ini adalah menu untuk room service-nya. Surprisingly, menu makanan mereka itu masih lebih affordable kalau dibandingin sama hotel-hotel sekelasnya di Jakarta loh. Nah, ini pemandangan keseluruhan yang ada di kamar. Kanan kiri ada tirainya, tapi tirainya itu kayak hiasan doang ya, karena di baliknya cuma tembok. Terus di samping tempat tidur ada telepon, seperti pada umumnya lah, pada hotel-hotel pada umumnya. Terus mereka pakai spray dan sarung gulingnya itu putih polos. Nah, ini area sofanya. Mereka pakai lantainya itu lantai kayu. Terus di bagian area sofa tadi, area TV itu mereka pakaiin karpet kayak gini. Karena menurut gue ya, hotel itu kalau lantainya itu kayu atau lantainya itu karpet, kayaknya lebih aman ya buat anak-anak dibanding kalau lantainya tuh keramik. Itu menurut gue loh, lebih nyaman aja. Sekarang gue mau nunjukin lebih detail lagi fasilitas yang ada di kamar ini. Di sisi kanan kiri tempat tidurnya itu ada colokan buat ngecharge. Kalau yang sebelah sini dia nggak perlu kayak kepalanya lagi untuk dicolokin gitu, jadi bisa langsung colok kabelnya aja. Sementara kalau yang di sebelah sana itu colokan, jadi bisa buat misalkan mau ngecharge laptop atau mau maksudnya kayak perlu kepalanya gitu kalau buat ngecharge tuh. Tapi itu ada di sisi kanan kiri, jadi kalau kita mau ngecharge kayak nggak perlu bingung gitu karena di kanan kiri ada. Nah, ini yang menarik nih, ini namanya mood light. Tadi gue bingung mood light itu apa, ternyata pas gue nyalain, di atas tirai kamar di kanan kiri itu lampunya warna-warni gitu. Anak-anak gue seneng banget karena warna-warni, ganti-ganti gitu warnanya, keren abis. Mereka lucu sih.
Tuh ganti-ganti gitu warnanya. Vin sama Vel kayak excited banget. Ini buffetnya yang tadi yang ada di area sofa yang di TV. Terus mereka buffetnya itu bahannya kayu, dan yang gue suka ini pinggirannya nggak tajam gitu loh, lebih ke curve gitu, jadi lebih aman buat anak-anak, lebih kids friendly. Terus disiapin mug, kopi, gula, air mineral, gelas biasa. Dan mereka siapinnya itu premium tea gitu dari Twinning Tea. Gue suka banget deh. Dalamnya itu ada 8 tea bags, rasanya beda-beda. Ada yang English breakfast, ada yang mint, macam-macam, ada yang jasmine. Semuanya gue suka. Nah, ini area sofanya. Karpetnya lumayan tebal, lumayan nyaman. Terus di mejanya itu kita ada bisa buat main catur gitu. Dan kalau kita mau main kan pionnya nggak ada di kamarnya kan, jadi kita mesti telepon ke resepsionisnya, nanti dianterin pionnya buat main catur. Terus ini apa ya namanya, buat main board game gitu deh, nanti dianterin ke atas. Lumayan kan kalau nginepnya kayak lumayan lama, terus pengen stay di room aja biar nggak bosen, mereka siapin kayak board game gini. Nah, ini sofanya yang tadi gue bilang, sofanya tuh cukup besar dan nyaman. Jadi kalau ada yang mau tidur di sini tuh juga bisa dipakai buat tidur karena gede juga sofanya, nyaman. Ini tampilan dari area sofa, area buat nonton TV. Terus itu ada sofa merah, kayaknya ini adalah ciri khasnya double six, karena di setiap kamar nih ada kursi merah ini. Nah, sekarang kita ke balkoninya. Untuk bukanya itu kita dorong ke atas gitu, baru dia unlock. Lampu untuk balkoninya ada di sebelah kiri. Nah, ini dia nih balkoninya double six. Lumayan gede loh, terus ada kursi-kursi santainya, jadi kalau yang mau santai-santai, ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, bisa di sini nih. Pemandangannya langsung pantai, jadi kalau sore-sore kita mau nikmatin sunset, bisa banget nih dari balkoninya. Lantainya juga kayu untuk balkoninya.
Terus mereka nyiapin tempat buat jemur baju gitu. Biasanya kan buat kalau habis renang, terus swimming suitnya mau dijemur, mereka siapin tempat buat ngejemur. Itu dia pemandangannya dari balkoni, langsung pantai Seminyak. Terus kita bisa lihat poolnya juga langsung dari sini. Sekarang gue mau nunjukin area kamar mandi yang luasnya nggak kalah sama area tidur karena kamar mandinya tuh luas banget, dan kamar mandinya itu ada di bagian depan ya, jadi dekat pintu masuk. Jadi kalau kita masuk, kita ketemunya kamar mandi dulu, baru kita ketemu kamar. Untuk kamar mandinya mereka pakai sliding door gitu, bahannya kayu. Sliding door. Terus ini lampunya ada di sebelah kiri, jadi kalau kita mau matiin nyalain itu lampunya ada di sebelah kiri di dekat sliding doornya gitu. Nah, ini suasana kamar mandinya. Ini adalah bathtubnya. Bathtubnya ini bentuknya apa sih namanya ya, bukan yang curvy gitu loh, jadi lebih kayak more kayak kotak gitu, cuman aman. Terus dia cukup tinggi dan cukup lebar. Kalau menurut gue sih size-nya agak lebih besar ya dibandingin bathtub pada umumnya di hotel-hotel lain. Ini dia nih bathtubnya lebih lebar dan lebih tinggi gitu. Nah, terus di kamar mandinya itu ada TV. Jadi kalau kita lagi mau santai-santai berendam, kita bisa sambil nonton TV juga. Asik banget gak sih? Jadi kayak ya udah enak aja sambil berendam air anget, mungkin pakai kayak bubble gitu, terus kita santai-santai sambil nonton TV. Tuh, ini TV-nya flat screen. Posisinya agak tinggi, jadi kayak nggak perlu khawatir kalau bakal kena cipratan air atau gimana. Kayaknya aman-aman aja. Nah, ini kerannya seperti biasa, ada water heater, bisa air biasa, bisa air hangat. Terus ini detail untuk tiles yang ada di kamar mandi. Gue tuh suka banget ya, warnanya itu tuh lebih apa ya, kayak warna apa ini ya, warna silver tapi gelap. Pokoknya yang pasti tilesnya itu bikin tampilan kamar mandinya tuh lebih mewah gitu loh. Bagus banget detailsnya. Ini bagian toiletnya. Terus yang sebelah sana untuk shower, jadi terpisah antara shower dan toilet. Nah, ini untuk toiletnya itu hampir full tiles yang dark grey atau dark silver. Terus ada space buat taruh taruh apa aja, mungkin mau taruh sabun atau apapun, itu ada space-nya. Terus ada tisu. Terus ini untuk shower toiletnya. Kan di beberapa hotel yang gue datengin tuh mereka suka nggak ada shower toiletnya, tapi kalau di Double Six ada nih shower toiletnya. Jadi kalau yang mau bersih-bersih nggak perlu khawatir. Nah, kalau yang ini bagian untuk showernya, untuk mandi. Itu bagian penyerapan airnya. Jujur gue tuh suka banget sama penyerapan air di Double Six ini, karena bener-bener gak ada genangan air abis kita mandi. Soalnya di beberapa hotel yang udah gue datengin ya, yang lain tuh suka ada genangan air gitu kalau abis mandi, dan di sini tuh gak sama sekali. Nah, ini adalah shower yang dari atas, yang kayak hujan gitu loh. Terus ini yang buat hand showernya.
Terus handlingnya itu ada di tengah biasa, jadi kita kalau mau switch antara yang di atas sama yang hand showernya itu kita mesti putar ke kanan untuk hand shower dan putar ke atas kalau mau pakai yang shower yang dari atas itu yang kayak hujan gitu. Nah, untuk tilesnya sendiri, untuk details kamar mandinya sama kayak yang di bagian toilet, tilesnya full pakai yang tiles yang ini yang keren banget itu. Terus mereka juga ada string kalau kita mau jemur, mungkin mau jemur underwear atau mau jemur handuk kecil, mereka ada stringnya, bisa dicantelin di sisi satunya lagi gitu. Terus ini ada gantungan untuk handuk, jadi kalau kita mandi kita bisa langsung gantung handuk kita di dalam, nggak perlu taruh di luar kan, jadi nggak repot gitu, handuknya bisa langsung digantung di dalamnya. Tuh, ini pintunya. Sisi kiri dari showernya ada space bisa buat duduk, bisa buat sabun, sampo segala. Terus ini sabun sampo yang dari double six-nya. Mereka tuh nggak pelit loh, bukan dikasih yang botol kecil-kecil, tapi langsung dikasih yang gede, terus botol kaca gitu. Jadi kayak lebih eksklusif, lebih premium gitu dan harum. Sabunnya, shampoo-nya, terus mereka ada conditioner-nya juga, semuanya harum. Nah, ini untuk wastafelnya, mereka tuh nyiapin 2 wastafel di kamar mandi, jadi nggak perlu rebutan gitu sama pasangan atau sama teman kalau lagi nginep bareng kan. Kalau mau cuci muka, mau sikat gigi, nggak perlu rebutan. Terus di masing-masing wastafel itu bawahnya itu ada space buat naruh barang juga. Tuh di bawah wastafelnya, dua-duanya ada space buat naruh barang. Terus di tengah-tengah ada sofa, kayak mini sofa gitu buat kita duduk-duduk. Spesially buat gue nih, anak-anak gue kan suka banget tuh main-main di bathtub. Kan mau nggak mau kita harus nungguin ya biar lebih aman. Jadi gue tuh bisa nungguin mereka sambil duduk di sofa ini, kayak lebih nyaman aja. Sambil duduk di sofa ini bisa sambil nonton TV juga, sementara si Vin sama Vel main-main di bathtub. Nice banget. Terus di kamar mandi ini juga dilengkapin sama stop kontak sama colokan. Di kanan kiri ada colokannya, jadi bisa buat, nggak cuman buat shaver doang. Biasa kan di hotel-hotel cuma disiapin buat shaver ya. Nah kalau di sini mereka siapin 2 colokan, bisa buat hair dryer, bisa buat nyatok, buat curling rambut, pokoknya disiapin gitu sama mereka. Jadi kita nggak perlu ke room untuk hair dryer atau buat nyatok rambut atau buat curling rambut, karena di kamar mandi juga ada stop kontaknya. Ini tampilan dari kamar mandinya. Terus seperti yang gue bilang, kamar mandinya itu di sebelah pintu masuk. Jadi kalau kita masuk, kita ketemunya kamar mandi dulu, baru kamar. Nah, sekarang ini adalah suasana pas breakfast. Jadi untuk breakfastnya itu ada di lobby, di lantai yang sama-sama lobby sama pool. Cuman karena lagi masa pandemik, jadi dipisah. Jadi kalau untuk yang bawa keluarga, yang ada anak, yang bawa anak kecil, kita breakfastnya ke lantai 2. Nah, kalau untuk yang dewasa-dewasa aja tanpa anak kecil, itu breakfastnya di bawah. Jadi benar-benar mereka emang pikirin protokol kesehatan yang baik untuk tamu-tamunya.
ini gue salut sih. Jadi yang di atas ini bener-bener untuk keluarga, dimana tamu-tamu yang lain juga nggak bisa ngerokok, nggak bisa terlalu saling berdekatan. Nah, ini pemandangan pada saat breakfast. Jadi karena kita breakfastnya dari lantai 2, kita bisa langsung lihat ke pantainya, ke Pantai Seminyak. Terus bisa lihat ke pool juga. Oke banget sih pemandangannya. Karena lagi pandemik, jadi buffetnya itu kita nggak bisa ngambil sendiri. Jadi mereka udah siapin menu, kita pilih makanan apa aja yang kita mau dari menu itu, nanti waitersnya yang akan ambilin dan nganterin ke meja kita. Tapi kalau kita mau nambah tuh bisa, nggak dibatasin sama mereka. Konsepnya sih sama aja kayak buffet ya, cuman supaya aman, jadi waitersnya yang akan ngambilin buat kita dan bawain ke meja. Untuk pilihan menunya sih oke lah, walaupun variannya nggak begitu banyak, tapi enak-enak juga kok. Nah, sekarang kita mau lihat area poolnya yang ada di Double Six. Untuk poolnya sendiri, tipe poolnya itu bentuknya lagun, bukan olimpik yang kotak gitu aja ya. Jadi bentuknya ini lebih lagun, kayak curvy gitu. Terus ada dua pool, maksudnya ada untuk anak-anak, ada untuk dewasa juga. Untuk pool anak-anaknya itu kedalamannya di 90 cm. Terus untuk pool dewasa dalamnya itu sekitar 140 cm. Nah, dari pool ini ada akses langsung untuk ke pantainya, ke Pantai Seminyak. Nah, ini ada jembatannya, terus kita kayak turun. Ada tangga turun ke bawah, itu di belakang hotel. Jadi kita harus lewatin restorannya dulu, baru kita ke pool, baru di belakang hotel itu ada tangga turun ke bawah untuk ke area pantai. Jadi Double Six tuh punya beach spotnya sendiri. Jadi ada kursi-kursi santai gitu, bisa kita pakai buat nikmatin suasana pantai. Mereka tuh punya spotnya sendiri. Walaupun kita harus nyebrang sedikit ya dari hotel ke pantainya. Cuman mereka tuh udah kayak block space gitu, khusus untuk yang nginep di Double Six. Bisa pakai kursi-kursi ini buat nikmatin Pantai Seminyak. Itu lumayan banyak kursinya. Terus untuk yang bawa anak-anak juga, anak-anaknya tuh bisa sambil main pasir, bisa berenang di pantai. Ini kursi-kursinya kayak begini. Karena banyak pohon, jadi lumayan adem ya, nggak bener-bener terpapar matahari gitu loh. Ini suasana Pantai Seminyak. Jadi dari beach spotnya sendiri tetap ada akses buat kita main di Pantai Seminyaknya. Jadi kalau mau main air di pantai, kita bisa lewat sini juga. Ini Pantai Seminyak. Lumayan sepi ya, belum banyak orang karena pas kita kesini kebetulan belum suasana liburan, jadi belum rame, atau mungkin karena lagi pandemik juga ya, jadi nggak banyak orang yang berpergian.
Jadi Double Six Minyak ini baru reopening lagi di tanggal 5 Desember 2020. Berasa sih kayak semuanya tuh serba baru, masih bersih banget. Semoga kedepannya tetap kayak begini ya kebersihannya. Terus mereka ngejalanin protokol kesehatannya dengan sangat baik, benar-benar kayak dicek suhu, kita harus cuci tangan sebelum masuk, terus harus pakai masker. Kamarnya juga sanitizer tuh lumayan bagus, terus di seal, jadi benar-benar kayak bersih. Makanannya juga lumayan enak lah. Pokoknya semua fasilitasnya cukup baik, bikin kita benar-benar nyaman selama nginep di sini. Hotel ini jadi salah satu pilihan yang oke banget nih buat teman-teman juga mungkin yang nanti mau liburan ke Bali, cari-cari hotel apa yang family friendly, yang kids friendly. Double Six ini bisa gue bilang salah satu hotel yang kids friendly and family friendly di Bali. Oke guys, segitu dulu review kita tentang Hotel Double Six Minyak Bali. Semoga bermanfaat dan kalian suka nontonnya. Dan yang paling penting nih, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk share video ini di semua sosial media kalian. Thank you for watching, bye-bye.